Soal yang kelima. Antara bilangan 17 dan 199 disisipkan 25 bilangan, sehingga bilangan-bilangan yang disisipkan dengan bilangan-bilangan semula membentuk barisan aritmetika. Tentukan rumus suku ke n dari barisan tersebut, ya. Maka pada soal nomor 5 kita bisa menuliskan bilangan 17 dan 199. Di antara kedua bilangan tersebut akan kita sisipkan 25 bilangan. Sehingga sekarang ada berapa buah bilangan? Yaitu ada 25 bilangan ditambah dengan bilangan 17 sebagai suku pertama dan 199 sebagai suku yang terakhir, ya. Sehingga kita bisa menjumlahkan banyaknya suku tersebut ada 27. 25 ditambah 2. Jadi ada 27 bilangan. Dari sini kita bisa menuliskan nilai A-nya adalah 17, kemudian N adalah 27. Karena yang ditanyakan itu adalah rumus suku ke N, maka kita bisa menuliskan rumus suku ke N. Dan barisannya adalah barisan aritmetika, sehingga rumus suku ke n-nya adalah UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B, ya. Kemudian A-nya kita ganti dengan 17, N-nya kita ganti dengan 27 min 1 dikali B. Kita masukkan UN-nya tadi berapa? 199, karena UN itu adalah suku ke N. Kalau N-nya kita ganti 27, berarti U27 sama saja suku terakhir, dan suku terakhir dari barisan itu adalah 199. Kita masukkan 17 ditambah 26B. Jadi 26B sama dengan 199 dikurangi 17. 199 dikurangi 17 adalah 182. Jadi nilai B sama dengan 182 dibagi 26, yaitu 7. Jadi rumus suku ke N barisan tersebut adalah A plus N min 1 dikali bedanya, yaitu 7. Nah, seperti ini. Lalu bisa kita selesaikan. 17 ditambah 7N dikurangi 7, atau bisa kita sederhanakan UN sama dengan 7N ditambah 10. Ini adalah rumus suku ke N barisan aritmetika yang baru. Soal yang terakhir yaitu soal yang ke-6. 3 buah bilangan membentuk barisan geometri. Jumlah ketiga bilangan tersebut adalah 35, sedangkan hasil kali ketiga bilangan tersebut adalah 1000. Tentukan barisan geometri tersebut, ya. Nah, pernyataan yang pertama kita lihat di situ ada 3 buah bilangan membentuk barisan geometri. Kalau suku pertamanya kita misalkan dengan A, maka suku keduanya harus kita misalkan dengan A dikali R, karena rasionya adalah R, ya. Kemudian suku ketiganya harus kita nyatakan sebagai AR kuadrat. Sehingga pernyataan yang kedua itu bisa kita nyatakan A ditambah AR ditambah AR kuadrat sama dengan 35. Ya. Kemudian di pernyataan yang kedua juga tertulis hasil kali ketiga bilangan itu adalah 1000. Nah, U1 dikali U2 dikali U3 harus 1000. Sehingga kita bisa nyatakan A dikali AR dikali AR pangkat 2 sama dengan 1000. Ruas kiri bisa kita sederhanakan karena A-nya dikalikan sebanyak 3 faktor, maka bisa kita tuliskan hasilnya A pangkat 3, lalu R dikali R pangkat 2 hasilnya R pangkat 3. Ruas kanannya tetap 1000.
Lalu A pangkat 3 dikali R pangkat 3 bisa kita nyatakan pangkat 3 dari AR, yaitu 1000. Kalau kedua ruas kita akar pangkat 3, maka AR sama dengan 10. Gampang kan? Tapi belum selesai, kita lanjut sekarang. Tadi kita sudah menemukan pernyataan yang pertama, bisa kita tuliskan A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 sama dengan 35, dan AR sudah kita hitung nilainya 10. Maka dari persamaan yang pertama kita bisa menggantikan A ditambah 10 ditambah AR kuadrat sama dengan 35. Lalu yang AR kuadrat ini, AR kuadrat itu kan sama dengan AR dikali R. Maka AR kuadrat juga bisa kita ganti dengan 10R, ya. Kita tuliskan di sini A ditambah AR, maksud saya 10R ditambah 10 dikurang 35 sama dengan 0. Sehingga sekarang persamaannya menjadi A ditambah 10R dikurang 25 sama dengan 0. Dan berikutnya kita kalikan persamaan tersebut dengan A, ya. Jadi kedua ruas kita kalikan dengan A, sehingga kita peroleh A kuadrat ditambah 10AR min 25A sama dengan 0. Kita ingat tadi 10AR, ya. AR tadi nilainya adalah 10. Sehingga kalau 10AR nilainya sama dengan 100, ya. Sehingga persamaan ini menjadi A kuadrat. 25-nya saya letakkan di depan, ya, min 25A. Baru di sini kita letakkan plus 100 sama dengan 0. Nah, ini sudah berbentuk persamaan kuadrat dalam A. Maka kita bisa menentukan nilai A dengan cara memfaktorkan. Persamaan kuadratnya kita faktorkan menjadi sekian kali sekian sama dengan 0. Karena di sini persamaan kuadratnya itu variabel dari A kuadratnya 1, maka di sini kita tuliskan A kali A. Kemudian langkah berikutnya kita cari faktor dari 100 yang jumlahnya min 25, yaitu min 20 dan min 5. Sehingga dari sini kita peroleh A yang pertama nilainya A min 1, maksud saya A1 dikurang 20 sama dengan 0, A1 sama dengan 20. Berikutnya kalau A2 dikurang 5 sama dengan 0, maka A2 nilainya 5. Nah, penyelesaian persamaan kuadrat tadi adalah A1 sama dengan 20 dan A2 sama dengan 5. Dan pada pernyataan hasil kali ketiga bilangan itu adalah 1000, tadi kita menemukan nilai AR sama dengan 10. Sehingga kalau A-nya kita ganti dengan A1, yaitu 20 dikali R sama dengan 10, kita peroleh nilai R-nya adalah 10 per 20 disederhanakan menjadi setengah. Jadi kalau kita masukkan suku-suku dari barisan geometri tersebut, suku pertamanya adalah A, suku pertamanya A atau U1, ya. Lalu U2-nya adalah 20 dikali setengah, yaitu 10. Kemudian U3-nya adalah 10 dikali setengah sama dengan 5. Jadi barisannya bisa 20, 10, dan 5. Tetapi kalau A2-nya tadi kita menggunakan sama dengan 5, nilai A-nya kita ganti dengan A2 sama dengan 5, maka kita masukkan ke nilai AR sama dengan 10. A-nya kita ganti 5. 5R sama dengan 10. Jadi R-nya sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi suku pertamanya nilainya adalah 5 karena U1 itu sama dengan A,
A-nya dalam hal ini nilainya adalah 5. Jadi A2 itu bukan berarti U2 ya. Jadi A2 itu adalah suku pertama yang kedua itu nilainya 5. Karena tadi suku pertama yang pertama nilainya adalah 20. Jadi ini ada dua alternatif. Alternatif yang pertama jika suku pertamanya itu 20 dan alternatif yang kedua jika suku pertamanya adalah 5. Ya, kita lanjut. U1 sama dengan 5 berarti U2-nya karena R-nya 2 berarti 5 dikali 2 sama dengan 10. Dan U3-nya bisa kita peroleh dari U2 dikali R sama dengan 20. Jadi barisan yang kedua bisa berbentuk 5, 10, 20. Jadi sama ya. Hanya yang pertama itu suku pertamanya 20, yang kedua suku pertamanya 5. Demikian tadi penjelasan dari Ibu bagaimana cara kita menemukan rumus suku ke N dari barisan aritmetika maupun barisan geometri dan bagaimana caranya kita menerapkan rumus-rumus tersebut ke dalam soal yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua.